Pak, lihatlah, tas Anda ada di sana. Pak, tas yang Anda bawa itu milik saya. Bisakah Anda mengembalikannya? Tas ini saya temukan. Apa Anda punya bukti bahwa itu milik Anda? Masih perlu bukti apa lagi? Tas ini harganya puluhan ribu loh. Tas bermerek. Apakah Anda mampu membelinya? Cepat kembalikan. Kok langsung dirampas begitu? Maaf, Pak, di dalam tas ini ada ponsel, dan uang tunai 20.000 yuan, dan gelang emas. Sebenarnya, semua itu tidak penting. Yang paling penting adalah flash disk perusahaan saya ada di dalamnya. Ini sangat penting bagi saya. Bisakah Anda mengembalikan flash disk itu kepada saya? Wah, ternyata memang milik Anda. Ini, saya kembalikan. Oh ya, Pak, tolong periksa dulu apakah ada barang yang hilang. Tidak perlu, Pak, saya bukan orang yang serakah. Kalau memang ada yang hilang, tas ini mungkin tidak akan pernah kita temukan seumur hidup. Wah, Pak, untuk jaga-jaga, sebaiknya periksa saja. Pak, di tas ini, ponsel dan flash disknya saya ambil saja. Barang-barang lainnya saya serahkan semua kepada Anda, Pak. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya berpikir bahwa orang baik harus mendapat balasan yang baik. Ini hanya sedikit tanda terima kasih. Tolong terima saja. Pak, saya lihat Anda juga orang yang bermartabat. Anda harus tahu, jika saya menginginkan uang Anda, saya tidak mungkin menunggu di sini untuk mengembalikan tas ini kepada Anda. Terima kasih atas niat baik Anda. Ya, baiklah. Anda adalah orang yang patut dihormati. Pak, perusahaan saya ada di grup susu, di utara kota. Kalau kamu ada kesulitan, silakan datang ke saya kapan saja. Kami pergi dulu. Hei, Pak. Kalau kamu ada kesulitan, silakan datang ke saya kapan saja. Kami pergi dulu. Hei, Pak, ada yang bisa saya bantu? Itu. Bisakah kamu meminjamkan saya uang? Saya bilangkan, mana ada orang sebaik ini? Pak, kamu belum mengerti. Dia merasa, kamu memberinya uang terlalu sedikit. Jadi, dia minta baiklah. Uang suap, tadi aku sudah kasih uang. Tapi kamu gak mau, sekarang kamu minta pinjam lagi. Apa maksudnya? Ini pinjaman, kan? Dia orangnya jujur. Oke, aku pinjamkan. Berapa yang kamu mau? Aku mau pinjam 178 yuan. Wah, pinjam uangmu ini lucu juga. Ada yang pecahan kecil dan besar. Tapi aku gak punya uang receh. Di dompetku cuma ada 20.000 yuan. Mau pinjam? Pinjam. Aku pinjam. Bos, jangan percaya dia. Dia penipu. Dia lagi menjebakmu. Hei, aku bilang, kamu ini orangnya, masih muda. Kenapa nggak cari kerjaan yang benar? Malah mau menipu orang. Kamu masih mau pinjam uang. Dengan kondisi kamu begini, bisa bayar balik? Pakai apa kamu mau bayar? Kamu tinggal di mana? Nomor teleponmu berapa? Berani bilang. Menurutku kamu penipu. Kamu tinggal di mana? Nomor teleponmu berapa? Berani bilang. Menurutku kamu penipu. Kakak, aku beneran bukan penipu. Aku pinjam satu hanya ingin pulang ke kampung halaman. Kampung halamanku di Chongqing. 178 yuan ini harga tiket kereta kelas ekonomi. Ini baru akhir tahun. Kenapa kamu tidak bekerja dan mencari uang di kota besar? Untuk apa pulang ke rumah? Ayo, katakanlah. Tidak bisa, kan, penipu? Kakak, tidak apa-apa, katakan saja. Adik perempuanku diterima di universitas, tapi kondisi keluargaku tidak baik. Orang tuaku sudah meninggal. Di rumah hanya tinggal kami berdua, kakak dan adik. Dia bekerja paruh waktu selama liburan musim panas mengantar makanan untuk mengumpulkan uang. Dia pergi kerja paruh waktu selama liburan musim panas sebagai pengantar makanan. Kemarin dia ditabrak mobil. Sekarang, terbaring di rumah dan bahkan tidak bisa ke kamar mandi. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Gaji akhir tahun dari proyek konstruksi juga belum dibayarkan. Aku benar-benar bukan penipu. Tolong percayalah padaku. Aku merasa cara bicaramu ini sangat familiar. Pasti sudah kamu hafal sejak lama, kan? Saudara, maaf. Aku tidak akan meminjamkan uang ini padamu. Kamu sudah membuatku tidak bisa percaya lagi. Tapi kebetulan kami akan pergi ke Chongqing. Kamu bisa naik mobilku pulang. Aku mau lihat sendiri. Berapa banyak dari omonganmu yang benar. Terima kasih. Itu bagus sekali. Kalian berangkat kapan? Sekarang juga. Tunggu aku sebentar. Aku segera berkemas. Bos, kamu ke Chongqing buat apa? Kita masih punya kontrak senilai puluhan juta yang harus ditandatangani. Bos, kamu ke Chongqing buat apa? Kita masih punya kontrak senilai puluhan juta yang harus ditandatangani. Nanti kamu tahu. Sendiri, ikut aku, bos. Adik. Adik, kakak sudah pulang. Adik. Adik, hah, cari apa sih? Rumah ini bahkan tikus pun gak bisa bersembunyi. Kemana adikmu bisa bersembunyi? Dia mungkin ke rumah tetangga. Aku tanya dulu.
Dia mungkin ke rumah tetangga. Aku tanya dulu. Hei, 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 jangan lari dulu. Aku tanya kamu. Kamu bilang kaki adikmu terluka sampai nggak bisa ke toilet. Terus gimana dia bisa keluar dari rumah ini? Terbang keluar? Aku juga nggak tahu. Mungkin ada yang bantu dia. Ada yang bantu dia. Siapa? Kamu masih punya kerabat di desa ini? Bukannya kamu bilang orang tuamu sudah meninggal? Tinggal kalian berdua? Kok tiba-tiba muncul kerabat? Aku bilang sama kamu. Aku udah sering ketemu orang kayak kamu. Ngarang cerita sedih. Buat minta makan, minum, dan uang. Tadi di lokasi proyek kamu cerita sedih banget. Aku hampir percaya. Ternyata orangnya nggak ada. Terbongkar, kan? Bos, lihat, kan aku bilang. Dia itu penipu. Cerita tentang adiknya yang lulus kuliah tapi tertabrak mobil. Semuanya bohong. Dia cuma mau numpang mobil kita pulang ke kampung halaman. Ngirit tiket kereta yang lebih dari 100.000. Terus nipu kamu 1.000. Sekarang sudah sampai. Aktingnya selesai. Adiknya pun menghilang. Bukan, aku benar-benar gak nipu kalian. Adikku pasti ada di sini. Kakinya terluka. Dia nggak bisa jalan jauh. Kalau gitu, cariin dia dong. Bukan, aku benar-benar gak nipu kalian. Adikku pasti ada. Kakinya terluka. Dia tidak bisa berjalan jauh. Kalau begitu, cari saja dia. Panggil dia. Suruh dia menjawab. Ji Xingyao, kakak sudah pulang. Di mana kamu? Sudah, jangan pura-pura lagi. Bos, ayo kita pergi. Jangan buang-buang waktu di sini. Orang seperti ini, semakin kamu beri kesempatan, semakin dia berani. Ji Xingji, ini kesempatan terakhirmu. Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kamu benar-benar punya adik perempuan? Bos, aku mohon, beri aku 10 menit lagi. Aku akan ke desa mencarinya. Kalau nggak ketemu, aku akan berlutut dan sujud padamu. HMPH, sujud, hai. 10 menit, bos, 10 menit. Pak Wang, apakah Anda melihat adikku? Ji Xingyao, yang kakinya terluka itu. Pak Wang, apakah Anda melihat adikku? Ji Xingyao, yang kakinya terluka itu. Pagi-pagi sekali aku lihat dia pincang-pincang ke ladang. Adik, kakak, kenapa kamu pulang? Tertanya ada. Orang, Ji Xingyao, kamu bikin aku kaget setengah mati. Kakimu sudah begini, kenapa tidak berbaring di rumah saja? Aku cuma mau ke ladang memetik sayuran. Untuk dijual sedikit pun bisa dijual. Lebih baik daripada membusuk di ladang. Sayang sekali. Aku cuma mau bantu meringankan bebanmu. Kak, masih mau memetik sayuran? Kamu sudah begini. Adik, bagaimana keadaan kakimu? Bukan itu. Kak, aku bikin masalah lagi buatmu. Gimana ini? Kamu ini bodoh. Ngomong apa sih? Ayo, biar kakak lihat. Kakimu sakit nggak? Kakak, aku baik-baik saja. Maaf, ini semua salahku. Seharusnya aku nggak pergi antar pesanan. Sampai kakiku jadi begini. Kakak, aku benar-benar minta maaf padamu. Aku nggak akan lanjut kuliah. Kamu ngomong apa sih? Aku benar-benar minta maaf padamu. Aku nggak akan lanjut kuliah. Kamu ngomong apa sih? Kita susah payah lolos masuk universitas. Gimana bisa bilang nggak mau lanjut begitu saja? Kakak bilang kamu. Hanya pengetahuan yang bisa mengubah nasib. Universitas yang dulu kakak tidak bisa masuk. Kamu harus masuk. Pengetahuan yang kakak tidak pernah pelajari. Kamu harus pelajari. Sekalipun kakak harus menderita dan lelah. Kakak akan membiayai pendidikanmu sampai selesai. Jangan menyalahkan diri sendiri. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja kakak, yang tidak mampu membuatmu bahagia di sekolah. Tidak bisa membuatmu hidup tanpa kekurangan. Adik, kakak sudah pulang. Kakak akan merawatmu. Kamu belum makan, kan? Ayo, kakak akan masak untukmu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kalian, ini adik ini. Ini bos yang sangat membantu kakak. Aku ada urusan. Jadi aku harus pergi dulu. Ini suplemen nutrisi untuk adikmu. Bos, tidak usah, ambil saja. Kakakmu benar. Kamu harus sekolah. Percayalah pada kakakmu. Dia orang baik. Orang baik pasti mendapat balasan yang baik. Terima kasih, kakak. Terima kasih. Semoga kalian beruntung. Kakak, ini 200.000 L. Ho, kakak, ini 200.000 lo.
Kakak, 10 tahun yang lalu kakak pernah membantu kakak. Aku sudah menemukannya. Kamu sudah menemukannya? Di mana dia? Ah, dia. Lebih baik kamu lihat sendiri saja. Ada apa dengannya? Apakah dia hidupnya tidak baik-baik saja? Kamu pergi saja. Baiklah, kirimkan dulu alamatnya padaku. Aku akan mencarinya. Oh ya, tolong pergi ke rumah sebentar. Siapkan semua barang yang sudah aku siapkan untuknya selama ini. Dia ada di taman di seberang danau buatan itu. Tapi sekarang dia sudah berbeda. Kakak, kamu harus siap secara mental. Sudah 10 tahun, Su Wanxing. Setelah berputar-putar, akhirnya kita akan bertemu. Kali ini giliran aku yang mencarimu. Apa kabarmu? Hei, kamu buta ya? Hei, kamu buta ya? Bisa nggak menyapu? Menyapu ke kaki orang. Maaf, maaf. Aku nggak sengaja. Maaf saja sudah cukup. Tahu nggak sepatu ini harganya berapa? 3.000 lebih. Gaji sebulanmu cukup untuk menggantinya? Jalan tanpa melihat orang. Pantas saja kamu harus menyapu seumur hidup. Aduh, bro. Buat apa kamu ngomong sama dia? Dia itu, seumur hidup menyapu pun nggak bakal bersih. Kok, kakak tua yang kaya raya? Kamu pura-pura nggak kenal sepupu perempuanmu ini. Bukannya kamu. Dulu kaya raya, dulu punya perusahaan. Tinggal di villa besar. Pasu. Kakak, kamu tahu nggak dia dulu seberapa hebatnya? Hasilnya, bangkrut dan punya banyak utang. Sekarang malah jadi tukang sapu toilet. Sekarang malah jadi tukang sapu toilet. Ah, orang ini memang benar-benar nasibnya naik turun ya. Jadi begitulah ceritanya. Bangkrut ya harus bayar. Utang dengan jujur. Bukannya malah menipu orang di luar. Kakak, aku nasihatin kamu. Jangan bilang kemana-mana kalau aku adikmu. Keluarga pacarku kan pengusaha. Kalau tersebar kabar ini nggak enak. Oh iya, soal tanteku jangan hubungi lagi. Kamu berutang sebanyak itu. Jangan sampai menyeret keluarga. Kakak, ayo pergi. Jangan pedulikan orang seperti ini. Kita jauhi dia. Sialan. Setelah menangis sebentar, semuanya akan baik-baik saja. Jalan masih harus dilalui. Lantai masih harus disapu. Su Wanxing. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Tidak ada. Halo, maaf. Apakah kamu pernah melihat orang ini? Tatsu, tempat sampah di sini sudah penuh. Aku datang. Suang Qiang. Su Wanxing, kamu bisa lari dari hari pertama tapi tidak bisa lari dari hari ke-15. Kapan uangnya dibayar? Kak Zhang, aku tidak menghindar. Aku benar-benar sedang mencari cara. Beri aku sedikit waktu. Lagi, ya, 3 hari. Aku beri kamu 3 hari lagi. 3 hari kemudian aku ingin melihat uangnya. Kalau tidak, kali ini tidak sekadar menggeledah barang-barang saja. HMPH. Sial. Berdiri di kegelapan malam yang tak berujung, menyalakan semua obor. Aku menatap seberang laut. Di sana lampu-lampu redup. Ingatlah untuk mencari jawaban. Tapi angin belum mengibarkan layar. Namun, aku belum melepaskan kegigihanku.
Di balik itu semua keberanian,